Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Selasa ya, di pelajaran akidah. Mari teh sampai mana? Sampai sejarah akidah ya. Berarti halaman sekarang halaman 49 ya. Baik, kita lihat ya, sebab terjadinya penyimpangan akidah. Secara garis besar, penyimpangan yang terjadi dalam bidang akidah memiliki beberapa sebab yang melatar belakanginya. Di antaranya, yang pertama, ketidaktahuan terhadap akidah yang benar. Jadi gak mau tahu ya tentang akidah yang benar, gak mau belajar tentang tauhid ya, tentang keimanan, maka itu penyebab penyimpangan akidah. Sehingga tidak ada perhatian ya soal akidah. Banyak alasannya yang mereka tidak mau mempelajari akidah. Apa akibatnya? Yaitu mereka tidak mampu mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anaknya, kepada keluarga dan generasi penerus mereka. Akhirnya muncullah di belakang mereka satu generasi yang tumbuh dalam kebodohan terhadap hakikat akidah ya. Nah, ini bagaimana akibat tidak mau tahu tentang akidah. Dan otomatis ya tidak bisa mengajarkan. Apalagi orang tua kita yang semakin menjamur ya. Jadi sanes virus sungkulnya ya, menjamur ya mah ya, deui jamur ya. Jamur tentang syirik ya. Jadi jamur rohani ya mah. Yang diajarkan itu kesyirikan, khurafat, takhayul itu ya. Terus diajarkan oleh orang tua kita itu. Beruntung ya kalau orang tua kita mengajarkan sunnah ya. Ya masih ada ya, beruntung. Mengajarkan sunnah juga beruntung itu. Soalnya kalau mereka tidak mengajarkan sunnah ya sudah gitu. Salah satu orang tua yang patut kita jadikan contoh itu adalah Luqman ya. Luqman Al-Hakim. Dia ajarkan kepada anaknya, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Itu yang diajarkan.
karena ia tahu bagaimana paham tentang akidah, tentang tauhid, sehingga anaknya bisa memahami. Terus diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk semua nabi itu mengajarkan tauhid. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim sudah berani menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin itu belasan tahun ya. Jadi bukan 20 tahunan ya atau 30 tahunan. Tapi belasan tahun sudah berani ya. Itu seorang mujahid muda itu. Ya, dia mujahid muda. Nah, banyak ya. Insyaallah ya para pemuda. Maka kita harus teladani mereka ya. Bagaimana yang teguh terhadap tauhid. Dan kita harus ingin tahu tentang tauhid ya. Jangan acuh tentang ilmu tauhid. Yang kedua, fanatisme buta terhadap adat istiadat nenek moyang dan berpegang teguh pada tradisi kolot, ya, koloten gitu. Meskipun mereka jelas-jelas mengetahui bahwa tradisi dan budaya tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka lebih bangga mengikuti budaya yang salah daripada mengikuti hidayah Allah yang datang kepada mereka. Jadi sangat bangga ya, bagaimana saat ini begitu bangganya mengikuti nenek moyang ya, atau tradisi koloten gitu. Aya tradisi sesajen gitu ya. Tradisi misalnya nanti Ramadan ngayakan tumpeng, ya kalau tumpengnya silakan aja ya, kalau mau bagi-baginya gitu, nanti jangan ketinggalan gitu ya, bagikan ke Mekarsari gitu. Tapi kalau bagikan tumpeng dengan kepercayaan tertentu yang khawatirnya dengan tidak bikin tumpeng bakal terjadi mudorot ya, nah itu sudah kesyirikan. Atau pas gerhana gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada ya, nyalakan lonceng gitu ya, atau nyalakan apa itu panci gitu ya, ditabuh gitu ya, supaya tidak jadi dimakan si bulannya itu ya. Nah itu yang tidak ada dasarnya. Itu fanatisme buta itu ya. Jangankan fanatisme buta terhadap adat istiadat, terhadap kelompok aja ya, terhadap mazhab, terhadap ormasnya itu berbahaya ya. Karena bisa jadi menolak kebenaran dari Al-Quran. Misal karena kelompoknya menyatakan Allah itu beristiwa itu adalah duduk misalnya. Akhirnya dia ikuti Allah itu duduk gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Atau misalnya Allah itu berkuasa istiwanya. Akhirnya dia ikuti karena kelompoknya, bukan karena dalilnya. Padahal itu jelas-jelas salah gitu ya. Jadi berbangga pada kesalahannya. Pemuda zaman sekarang juga ini masih banyak nih yang berbangga-bangga karena pacaran ya itu. Saat nikah gitunya ditanyakan ini saat calon gitu kan. Terus kumaha perkembanganna. Jadi mun teu aya calon teh seakan-akan hidup teh teu aya kemajuan gitunya. Nah itu. Nah itu juga fanatisme itu ya. Fanatisme yang salah itu. Atau punya paham nasionalis nih ya. Yang dulu ditanyakan oleh Kang Faris ya. Nasionalis itu boleh ya, cinta negara itu fitrah itu. Tapi kalau berlebihan ya,
sehingga cinta negaranya misalnya menjadi mengharamkan yang halal atau sebaliknya, nah itu berbahaya. Itu sebab penyimpangan. Karena mereka berkata, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kami memilih untuk mengikuti tradisi nenek moyang kami. Apa yang mereka akan mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Sekalipun nenek moyang mereka itu salah ya, tidak berpikir dan tidak mendapatkan hidayah. Yang ketiga, taklid buta terhadap semua perkataan manusia tanpa menggunakan ilmu yang benar dan petunjuk wahyu ya. Atau kita share gitu ya dari seseorang gitu. Yang dari seseorang itu kita tidak mengetahui atau tidak menimbang-nimbang segi kebenarannya. Akhirnya share-share hoax gitu kan. Nah, itu sebab penyimpangan itu juga. Taklid itu namanya. Lebih parahnya lagi taklid itu dalam segi ibadah. Aduh, cek guru saya mah kieu gitu nya, cek ustaz saya mah kieu gitu kan. Teu bisa ngubah gitu nya cara ibadahna. Karena sebab ustadznya, sebab ulamanya gitu ya. Yaitu taklid buta. Pada dasarnya seorang itu ya harus berittiba ya. Ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul. Kalaupun misalnya ada ulama yang menjelaskan tentang tata cara sholat misalnya, ya dia ikuti saja. Itu pun dengan teliti. Tapi kalau misalnya sembarang kemana-mana, nah itu taklid buta. Ini yang dilarang. Karena itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi ya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dalam Kitabul Fitan. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan akan menimpa umatku justru adalah para pemimpin yang menyesatkan. Jadi bagaimana yakbidul ilma ya. Ilmu itu diangkat itu dengan meninggalnya para ulama yang sunnah, para ulama yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lahir aja para ulama yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar gitu, mengajarkan bid'ah gitu ya, mengajarkan syirik, khurafat dan seterusnya, atau mengajarkan ramalan-ramalan gitunya. Nah, ini juga kamu di musim-musim virus ya nah gitunya. Hoax teh di mana-mana gitunya. 24 jam tentang corona gitunya. Seakan-akan hirup teh corona we jeung corona gitu kan. Jadi pembahasan teh beres-beres itu we gitunya, sampai ada perkataan itu ya. Aneh katanya ini. Jadi kalau yang sering menyebarkan tentang corona itu yang sering takut kepada Allah gitu. Itu diambil fotonya oleh salah satu ulama kita ya, Ustadz Rahayano Waharayan. Tapi sebenarnya ada penyimpangan itu. Yang paling takut kepada Allah itu yang menyebarkan tentang tauhid, justru itu yang benarnya. Tentang corona gitunya. Corona itu kalau misalnya kita takut kepada penyakitnya ya, kepada kekhawatiran itu ya tidak apa-apa sebenarnya ya, karena itu khauf secara tabiat ya. Tidak mungkin dia berkata, oh jangan takut corona, takut aja kepada Allah gitunya. Oh, segitu jago ya tamanya. Datang we misalnya nanya, aya razia, wah langsung kabur gitunya. Nah, itu kan. Justru tidak apa-apa kita takut, untuk waspada ya. Bukan takutnya untuk berlebihan. Ya sian ka corona gitunya jadi teraka masjid. Walaupun ada keringanannya, ada rukhsah gitu. Ada rukhsah memang ya dari pemerintah gitu kan, memperbolehkan sholat berjamaah di rumah ya. Tapi misalnya jangan tinggalkan saudaramu gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol acan gitunya. Aya nu misalnya kieu,
wah kita kembangkan masjid, itu makmurkan masjid, kudu hafal Quran misalnya ya, ayah jelema kita tanya, terus teh kudu pinter baca Quran, tahsinna kudu hade gitunya, tungtungna aya corona langsung mabur gitu. Atau aneh gitunya. Padahal daerahnya daerah aman gitu ya. Kalau daerah rawan ya masih wajar gitu ya. Gitu. Karena di viaduk gitu ya, di mana itu di Tegalaga ada yang sebagian tutup masjidnya. Emang ada daerah rawan. Di Margahayu itu daerah rawan itu ya. Margahayu. Sebagian tutup itu. Kamu Margahayu mahnya seurnya itu mah korbana. Ya, tutup karena menghindari keramaian. Ada ya itu mengkhawatirkan tentang wabah. Ya itu tidak apa-apa. Cuman kalau yang lapang, yang tidak darurat gitu ya, aman-aman saja ya jangan ditutup gitunya, bahaya ditutup gitunya. Ya Gojek misalnya, Gojek kayak yang sholat ya kumaha namanya ditutup sadayana gitunya. Atau misalnya yang tadarusan, yang tilawah, namanya tadarusan di Bumi Batur gitu, punten gitunya. Ya yang tadarusan gitu. Sanes kiring kacai ya mah, non punten hayang tadarusan, tong ah bisi ria angke mah gitu. Kan kayak disangkana ria ku pemilik rumah teh gitunya, oh ria kamu mah ria gitunya, hayang tadarusan di dia gitu, di mana deui gitunya, hayang tadarusan disir asal kagok gitunya, tadarusan dijahar gitunya, dikeraskan sedikit gitu ya, walaupun tidak mengganggu orang sekitar gitu ya, udah kagok mun disir mah gitu kan, tidak jelas tajwid tahsinnya gitu ya, akhirnya bingung ya di mana gitunya pada tadarusan. Nah itu ya, di sisi lain memang karena bumbu politik gitu ya, ya yang memimpin siapa gitu ya, sehingga ya yang disalahkan justru anehnya di masjid-masjid gitu kan, kenapa nggak disalahkan yang kotor-kotor gitu ya, gitu itu aneh gitu ya, ya Allah alam namanya. Jadi taklid buta nih, kembali lagi ke laptop ya. Taklid buta terhadap perkataan manusia. Nah ini terhadap perkataan pemimpinnya nih. Oh pemimpin begini dan begitu gitu ya, diikuti gitu ya. Nah itu bahaya sebenarnya. Kalau pemimpin itu memerintahkan kebaikan yang ma'ruf ya, tidak maksiat, tidak apa-apa diikuti. Tapi kalau memerintahkan maksiat ya buat apa diikutinya gitu. Misalnya pemimpin menyuruh, ya mah ada non bisi gitunya ke no virus teh, no benang teh, no make jilbab, gas buka wel jilbab. Nah, tong diikutan itu. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti pemimpin seperti itu, eta mah curiga kanu berjilbab itu mahnya. Gus lepas we jilbabna gitunya, uzur gitunya, darurat gitu. Emang gitu darurat. Tapi jangan diikuti gitunya. Nah, jilbab itu kan syiar Islam gitu ya. Dan itu kewajiban gitu. Tidak bisa ya di rusoh gitunya. Wah, jilbab di rusoh gitunya. Aneh-aneh wae gitunya. Ya itu. Jadi janganlah kita mengikuti kesalahan. Yang keempat, ini ada 2 poin lagi ya. Berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap wali dan orang-orang solih di antara mereka. Nah ini yang dikhawatirkan juga oleh Nabi ya. Ada 6 poin ya. 6 poin nih. Kurang lebih ya 6 poin di sini. Jadi mereka lebih kepada kuburan-kuburannya ya, kuburan wali, kuburan orang-orang soleh. Mereka berdoa kepadanya. Atau mengkultuskan. Nah ini bahaya ya, mengkultuskan mereka. Asa tengenah misalnya tekal kuburan, nah itu.
atau asa tengenah gitunya mun teu aya fotona enak geus ka foto gitunya aya eta di Syiah mah nya make foto gitunya ke wali-walinya gitu waliyadzubillah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi ya. Beliau bersabda ketika Rasulullah mengalami sakit nih. Infonya dari Aisyah ya, istri Nabi, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah mengalami sakit yang membawa kematian beliau, maka dia ditutupi wajahnya dengan selembar kain halus. Setiap kali wajah beliau tertutup kain, beliau lantas menyingkapkan dalam keadaan sakit parah. Seperti itu ya. Maka bagaimana sabdanya? Nih kata Nabi agak panjang nih ya. Faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sona'u. Al hadis. Laknat Allah menimpa kaum Yahudi ya dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat beribadah. Nah ini ya. Jadi emang ada larangan ya kuburan di dalam masjid, itu dilarang ya. Di dalam masjid ya, dilarang. Atau masjid menghadap kuburan itu juga dilarang sebenarnya. Kalau misalnya masjid didirikan duluan terus kuburan, berarti kuburannya harus dibongkar itu. Kalau kuburannya didirikan duluan, kemudian masjidnya harus dibongkar. Karena tidak boleh ada sembahan ya terhadap kuburan gitu. Ya. Kalau tentang kuburan Nabi Muhammad, itu sebenarnya bukan di dalam masjid. Sebenarnya itu di luar, cuman karena kebijakan pemimpin saat itu dibongkar tempatnya. Dibongkar jadi lebih dekat atau sedikit keluar dari masjid itu. Itu bukan di dalam masjid sebenarnya. Itu di luar. Kalaupun misalnya ini kan bagian masjid, itu bagian sedikit keluar. Nah, itu bukan di dalam itu sebenarnya, tapi di luar. Jadi itu emang kebijakan pemimpin saat itu ya. Jadi kuburan itu sebenarnya di luar sebenarnya. Cuman karena pembangunan dideketin dengan masjid dan hampir masuk gitu teh. Akhirnya sebenarnya orang-orang yang suka berhujah dengan seperti itu tidak masuk akal sebenarnya. Sebenarnya itu di luar gitu. Ya itu cuman ya alasan-alasan teh ya gitunya. Aya-aya wae gitunya. Iya. Nah, yang tadi hadis riwayat Bukhari ya. Yang kelima, tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauni ya maupun ayat-ayat kauli. Ayat-ayat kauni yaitu tentang ciptaan Allah dan ayat-ayat kauli ya yaitu Al-Qur'an. Tidak mau mentadaburinya ya. Tadaek maca gitunya, tadaek maca Quran, tadaek maca gitunya, ngaku ieu mah Islam gitunya, saya sunnah gitunya, sesuai sunnah gitu. Ya mah golongan sunnah nu sanes sesat gitunya. Tapi tara baca Quran, nah eta sebab menyimpang akidah sebenarnya. Justru dengan Al-Qur'an lah kita bisa lurus akidah gitu, bukan kita mengabaikan Quran gitu. Karena itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittahadul Quran mahjuro. Jadi Nabi itu khawatir akan nanti kaumnya akan meninggalkan Al-Quran, mengabaikannya ya, tidak membacanya atau membacanya cuman indahnya aja nya. Wah, sampai nyelekik gitunya. Sampai gandeng gitunya, tapi tidak mau mempelajari isinya gitu, tidak mau mempelajari tahsinnya itu juga gitu ya.
mengabaikan Quran tuh. Ada hati-hatinya baca sendiri ya, baca sendiri, seolah-olah bener kayak gitunya, padahal salah gitunya. Baca sendiri digandengkan ke masjid gitunya, wah cek si kiai teh ieu teh salah gitu, maca teh nya terbalik gitu ya. Nah itu sebab penyimpangan itu ya, tidak mau belajar tahsin tuh. Makanya nih yang belum belajar tahsin ya harus ikut ya gitu belajar tahsin ya. Nah terus juga tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat ya gitu. Terakhir ya, yang keenam penyimpangan, yang bagaimana kebanyakan rumah-rumah yang ada kosong dari cahaya tauhid ya. Jadi nggak ada cahaya tauhid, cahaya Quran gitu ya. Televisi itunya, wah boro-boro gitunya. Dengan acara-acara yang Islami, acara Islami aya nu sesuai sunnah, ngan acarana pas pertengahan malam gitunya, jam hiji gitu. Saya Ustadz Aam Amiruddin gitunya, jam 3 gitunya. Tarunduh gitunya rek nganangukeun ge. Ya, jam genep aya, tapi jarang gitunya. Itu pun paling cuman stasiun TV yang lokal gitunya. Stasiun TV lokal itu di mana itu? Di Bandung TV nya. Itu sanes Agus Jabrik kungkul nya. Agus Jabrik ya. Tapi ada itu ya. Ustaz sesuai sunnah itu, tapi cuma sedikit. Itu juga hanya menyampaikan teori 10 menit, sisanya tanya jawab gitu kan. Kurang gitulah, kurang sentuhan islaminya itu. Bahkan artikel-artikel itu dengan dipenuhi kesyirikan ya gitu. Wah, luar biasa. YouTube gitunya, YouTube ya. Anu sok YouTube ya. Nu porno-porno gitu ya YouTube teh ya. Para rogu gitunya, musik-musik gitu. Geus. Sudahlah gitu. Akhirnya bukan nurun ala nur ya. Bukan cahaya di atas cahaya, tapi malah zulmun ala zulm gitu. Jadi zolim di atas kezoliman. Nah itu penyebab akidah itu ya. Nah itulah bagaimana penyebab akidah. Dan sedikit saya tambahkan bahwa orang yang tidak mau belajar juga terkadang menghukumi seseorang dengan tidak benar ya. Misalnya orang yang belum tahu atau orang yang baru hijrah gitu ya, dihukumi Jabariyah atau Qadariyah gitu ya. Gara-gara kalau Jabariyah terlalu bertawakal kepada Allah, atau Qadariyah yang ya mengusahakan atau menyandarkan ya pada usahanya sendiri gitu kan, tidak pada takdir Allah gitu ya. Akhirnya kita menjas, ya Qadariyah ya Jabariyah gitu ya. Kamu ya si non usum corona tehnya, wah iya cenah Qadariyah Jabariyah gitu ya. Padahal dia kan tidak tahu apa-apa ya. Terus kita langsung main jazz gitunya, Qadariyah, Jabariyah gitunya. Aduh, nah itu bahaya itu. Sebab penyimpangan juga itu ya. Karena dia tidak mau belajar fikih. Jadi penting belajar fikih tanya gitu. Karena sebab fikihlah kita bisa menemukan hukum yang sebenarnya. Masalah sholat, masalah makan itu dari fikih ya gitu. Masalah minum itu dari fikih. Masalah misalnya buang air ya, itu juga dari fikih itu ya. Jadi jangan diremehkan ilmu fikih ya. Itulah dari sebab-sebab penyimpangan akidah. Nanti kita akan terangkan bagaimana terapi ya. Sanes terapi ya, sanes terapi jin ya, sanesnya. Bahaya terapi jin mah syiriknya. Ya terapi supaya kita meninggalkan kesyirikan itu. Nah, nanti bagaimana kita mengikuti Quran dan Sunnah ya gitu. Tentunya bukan terapi-terapi yang dibumbui dengan hal-hal khurafat dan tahayul ya. Nah, itu ada di sini bagaimana terapi yang terapinya sesuai ilmu ya, sesuai Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana
nanti aja ya di episode selanjutnya ya. Insya Allah besok kita pembahasannya tentang pembahasan tentang dekatnya hari kiamat ya, bagian ketiga ya, tentang corona mah kayaknya akhir bulan ya, sekaligus bikin buletin bagaimana hikmah adanya wabah ya gitu. Terus juga nanti pembahasan tentang Ramadan, nah, itu juga harus kita bahas ya nanti di bulan depan ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.